Bapak, Ibu, yang kakung, yang putri, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah Minggu Biasa Gereja Kristen Jawa Pekalongan tanggal 11 Oktober tahun 2020 dengan mengambil tema keluarga yang mendengarkan Tuhan. Keluarga yang mendengarkan Tuhan. Baik, sebelum ibadah kita mulai, kita akan mengambil saat teduh bersama-sama. Saat teduh kita mulai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini dan seterusnya. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Dipersilahkan untuk bersama-sama duduk. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Biasa dengan tema keluarga yang mendengarkan Tuhan. Masih dalam suasana di mana kita menghayati serangkaian bulan keluarga. Kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita melalui Kidung Jemaat nomor 17 bait yang keempat. Raja yang mulia, biarlah hambamu mengagungkanmu selalu. Raja yang mulia, biarlah hambamu mengagungkanmu selalu, hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa pertobatan. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan pada kami di hari-hari lalu.
Tuhan, saat ini kami bertelut kepadamu untuk menyerahkan dosa-dosa kami. Kiranya Engkau sucikan kami dari segala kesalahan, agar kami layak di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pujian pertobatan dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang kedua. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, dan selanjutnya. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, duduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain hampiri, jangan jalan terus. Saudara sekalian diundang untuk bersama-sama berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan Allah mendengarkan doa kita, termasuk doa pertobatan yang tadi telah kita kumandangkan bersama-sama, dan Ia berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dengarkanlah berita anugerah dari Allah melalui kesaksian Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7, beginilah sabdanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, itulah berita anugerah yang menyapa kita, umatnya yang berdosa. Tuhan Allah memberikan damai sejahtera kepada kita sekalian. Maka mari kita memuliakan Allah dengan memuji melalui Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Disilakan kembali duduk. Mari kita
berdoa menyambut firman Tuhan saya hantar. Ya Allah, kami ingin senantiasa menjadi keluarga yang mau mendengarkan Engkau, karena kami menyadari bahwa sepanjang kehidupan kami dalam keluarga tidak mungkin kami jalani jikalau kami lepas dari firman Allah. Maka biarlah firman Tuhan dalam ibadah ini pun menjadi pemandu dalam langkah kehidupan kami, terkhusus di saat kami menghayati kehidupan di tengah keluarga kami masing-masing. Maka Tuhan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita simak bersama-sama pembacaan firman Allah, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, perikop yang berjudul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Beginilah firman Allah. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan yang melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang saudara rasakan jikalau saudara mendapatkan ulem atau undangan untuk hadir dalam sebuah resepsi perkawinan? Barangkali di antara kita akan merasa senang, wah aku untuk undangan,
berarti aku dianggap sedulur, dianggap konco. Lalu kita akan dengan suka hati datang ke pesta perkawinan itu. Wah, engko nang kono iso ndelok manten, iso mangan enak nganti wareg. Barangkali banyak orang akan merasa senang kalau diundang ke dalam sebuah perjamuan pesta perkawinan. Namun barangkali ada di antara kita yang tidak terlalu nyaman dan tidak terlalu suka menghadiri sebuah pesta perkawinan. Mungkin males kalau ketemu banyak orang, terlalu ribut. Mungkin males karena harus nyumbang misalnya, atau alasan-alasan yang lain. Nah, memang hari-hari ini, saudara-saudara, kita menjumpai banyak pengalaman yang menarik ketika ada pandemi COVID-19 dan dilaksanakan sebuah jamuan pesta perkawinan. Biasanya undangannya itu dibatasi, tidak bisa terlalu banyak. Nah, tuan rumah akan kebingungan memilih kira-kira sopo sing tak undang, sopo sing ora tak undang. Nah, beberapa keluarga bersaksi bahwa mengalami kesulitan karena harus memilah dan memilih dengan sangat cermat demi menaati protokol kesehatan. Harus menata tempatnya, jaga jarak, harus menyediakan alat-alat cuci tangan, dan lain sebagainya. Tentu tidak mudah. Mengapa? Karena di beberapa kesempatan justru pesta perkawinan menjadi klaster penyebaran virus corona. Sesuatu yang tentu saja menyedihkan. Nah, berbicara soal resepsi perkawinan, sebuah pesta perkawinan, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus juga berkisah tentang sebuah perumpamaan. Ada seorang raja yang mengundang tamu undangan untuk hadir dalam perjamuan perkawinan anak si raja itu. Sama seperti fenomena perkawinan di zaman ini, ada tamu yang datang, tapi ada tamu juga yang tidak datang. Dalam perumpamaan ini, saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mendengarkan Tuhan, baik pribadi maupun keluarga. Mendengarkan Tuhan diarahkan pada mendengarkan undangan Tuhan untuk hadir dalam sebuah perayaan, ibarat sebuah pesta perkawinan. Nah, kita akan merefleksikan dari Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ada beberapa catatan yang menarik, saudara-saudara. Dikatakan di ayat yang pertama, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Perhatikan, orang-orang yang telah diundang. Berarti orang-orang ini telah dipilih secara khusus untuk datang menghadiri perjamuan kawin anak raja itu. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara adalah salah satu dari antara orang-orang yang diundang oleh sang raja yang mantu. Apakah Bapak Ibu Saudara akan merasa senang? Wah, aku diulemi rojo. Atau malah akan menghindar? Barangkali kita akan merasa antusias karena kita diundang oleh seorang raja yang punya gawe mengawinkan anaknya. Tapi saudara-saudara yang terkasih, dalam perumpamaan itu, orang-orang itu tidak mau datang. Diundang oleh raja, resepsi perkawinan anaknya, tidak mau datang, padahal mereka masuk dalam daftar undangan. Namun sang raja tidak menyerah dan berhenti. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain di ayat yang keempat. Tadi ada hamba yang pertama, ditolak undangannya, menyuruh hamba yang lain. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Berarti orang-orang yang telah dipilih itu, telah diundang itu, ditimbali sebanyak 2 kali. Apakah mereka mau
datang. Ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. 2 kali diundang, 2 kali pula menolak. Apa yang mereka lakukan? Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bahkan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Sungguh perbuatan yang kejam. Saudara-saudara, bagi saya, perumpamaan Yesus ini hendak menggambarkan sebuah undangan atau sebuah panggilan dari Allah kepada setiap orang yang telah dipilih untuk datang ke dalam sebuah perjamuan pesta perkawinan yang adalah gambaran dari kerajaan sorga. Kerajaan sorga bukanlah pertama-tama tentang tempat non jauh di sana. Kerajaan sorga digambarkan dalam sebuah suasana perjamuan perayaan pernikahan. Ada sukacita, ada keakraban, ada keharmonisan. Kira-kira itulah gambaran kerajaan sorga yang mestinya juga diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pribadi, keluarga, maupun di dalam persekutuan. Hidup dalam kerajaan surga, hidup dalam kasih, dalam kebahagiaan, bukanlah sebuah paksaan, melainkan ibarat sebuah undangan untuk datang ke pesta. Pertanyaannya adalah, maukah kita sebagai umat Allah diundang, dipanggil untuk ikut mewujudkan suasana pesta perkawinan, mewujudkan suasana sukacita di dalam komunitas kita? Jangan-jangan kita ibarat orang-orang yang telah masuk dalam daftar undangan, sampun dipun ulemi kaping kalih, tetapi tetap tidak mau hadir. Lebih memilih bekerja, memilih sibuk dalam urusannya sendiri, bahkan menyiksa dan membunuh hamba-hamba atau utusan itu. Menggambarkan orang-orang yang tidak mau datang ketika diundang oleh Allah untuk masuk dalam kehidupan yang diwarnai cinta kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara-saudara, menjadi keluarga yang mendengarkan Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Menjadi keluarga yang bahagia adalah undangan dari Tuhan Allah kepada setiap keluarga. Namun nyatanya tidak jarang dan tidak sedikit keluarga yang hidupnya justru tidak bahagia. Mengapa? Barangkali kalau kita refleksikan secara serius perikop ini, jangan-jangan kita adalah orang-orang yang menolak panggilan dari Tuhan Allah. Ibarat orang-orang yang menolak panggilan dari Sang Raja yang mengadakan perjamuan pesta perkawinan itu. Akibatnya kita justru tidak bisa merasakan suasana yang harmonis, suasana yang indah. Dalam perumpamaan itu, kemudian Sang Raja pun tidak lagi mengundang orang-orang yang telah masuk dalam daftar, namun mengutus hamba-hamba yang lain untuk mengundang siapapun orang-orang di persimpangan jalan, agar mereka mau hadir dan bisa merasakan suasana yang penuh dengan sukacita. Akhirnya mereka pun datang dan bersukacita. Ada satu orang yang kedapatan tidak memakai pakaian pesta, dan ini adalah gambaran orang yang tidak memantaskan diri atau orang yang tidak melayakkan diri, sehingga orang ini pun kemudian harus dihukum. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak terkasih, rasanya perikop ini hendak menekankan sebuah pesan yang kuat terkait dengan tema kita pada hari ini. Keluarga yang mendengarkan Tuhan. Keluarga yang mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita berkeluarga? Apakah suara Tuhan hanya berkumandang di mimbar-mimbar gereja? Apakah suara Tuhan hanya berkumandang dalam wujud ayat-ayat suci? Apakah suara Allah hanya berkumandang dalam persekutuan gerejawi? Barangkali tidak sebatas itu. Tuhan mengundang, Tuhan memanggil, Tuhan bersuara kepada kita semua, kepada keluarga kita, melalui setiap peristiwa
setiap pengalaman yang kita alami setiap hari. Peristiwa itu bisa berwujud sukacita, kebahagiaan, namun peristiwa itu juga bisa berwujud persoalan dan pergumulan yang memprihatinkan. Dalam setiap peristiwa kehidupan kita, mari kita mengasah kepekaan kita untuk menjadi orang-orang yang mau mendengar dan mau hadir dalam undangan Tuhan, mewujudkan kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Syarat menjadi keluarga yang bahagia rasanya adalah kemampuan dan kesediaan kita untuk mendengarkan Tuhan, bukan hanya mementingkan ego kita, mementingkan kepentingan sendiri, entah istri, entah suami, entah orang tua, entah anak, dan setiap anggota keluarga. Saat-saat ini kita memasuki fase-fase kehidupan yang barangkali tidak mudah. Ada banyak keluarga yang mengalami persoalan, dan mari kita berubah, memperbaiki semua itu dengan langkah pertama, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Jikalau kita mau mendengarkan Allah, mau hadir dalam undangannya untuk hidup memperjuangkan kasih dan sukacita, percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan. Tuhan Allah akan hadir memberikan kekuatan dan pertolongan. Sekalipun kita mengalami masalah, badai kehidupan dalam keluarga, Tuhan Allah selalu mengumandangkan panggilannya, undangannya, agar kita datang menjadi orang-orang yang ikut dalam upaya mewujudkan cinta kasih, pengampunan, dan kedamaian. Kiranya Allah menolong kita menjadi orang-orang yang tidak pernah lalai mendengarkan suara Tuhan dalam setiap keadaan kita. Baik suka maupun duka, mari kita terus mendengarkan Allah di tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Mari saudara-saudara kita memasuki saat hening sejenak, dan ada sebuah lagu yang akan mengantar kita merasa-rasakan sabda Allah, mendengarkan Tuhan dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup, termasuk ketika masalah kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama dengan jemaat di segala abad dan segala tempat, kita akan mengingat baptisan kita dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menghadap Allah di dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan, yang senantiasa mencurahkan berkat tiada pernah habisnya. Hari ini kami merayakan ibadah Minggu bersama dengan keluarga kami masing-masing, juga bersama dengan jemaat-Mu dimanapun berada dalam ikatan persekutuan. Kami meyakini bahwa Allah hadir dalam ibadah kami dan Allah yang terus mencurahkan berkat pemeliharaan iman kepada kami sekalian. Terkhusus ya Allah, hari ini kami belajar agar menjadi orang-orang yang mau mendengarkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, baik sebagai pribadi dan terutama sebagai keluarga. Mampukanlah kami Tuhan sebagai keluarga agar terus menjaga keutuhan dan keharmonisan sebagaimana Engkau senantiasa memerintahkan demikian. Mampukanlah kami sebagai keluarga untuk terus menjaga kelestarian dan keharmonisan meskipun harus menghadapi berbagai macam tantangan. Kami teringat anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena sakit dimanapun mereka dirawat. Tuhan Allah yang akan terus memberikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka sekalian. Terkhusus kami juga mendoakan warga Adiuso atau Kasepuhan yang karena fisiknya semakin renta, keadaannya pun juga penuh dengan pergumulan. Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka yang sepuh, namun Allah akan terus merangkul dan menopang kehidupan mereka, sehingga imannya akan terus kuat di dalam Tuhan. Ya Allah, kami juga memohon berkat-Mu atas para orang tua yang dengan jerih lelah mengasuh, mengasihi, dan mendidik anak-anak maupun cucu-cucu mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Allah memberikan kemampuan agar kami semua bisa menjadi orang tua yang bijaksana. Kami juga menyerahkan anak kami, cucu kami dalam kegiatan belajar secara daring, dalam bergaul, dalam meraih cita-cita mereka dimanapun berada. Kami yakin Allah akan terus memberikan penyertaan kepada anak cucu kami, sehingga masa depan mereka sungguh-sungguh menjadi masa depan yang indah di dalam rancangan Tuhan. Allah kami yang menjadi sumber berkat, kami juga ingin menyerahkan persekutuan kami, tempat di mana kami bergereja. Kami yakin dan percaya bahwa Allah hadir di tengah kami bersekutu, baik secara luring maupun secara daring. Kami yakin Allah menolong kami agar kami terus melayani Engkau, tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah, meskipun ada berbagai macam tantangan yang menghadang. Kami yakin pula bahwa Allah memberikan kemampuan kepada kami agar mempersembahkan kehidupan kami sebagai para pelayan Tuhan, sehingga hanya Engkaulah yang dipermuliakan. Dan kami yakin dalam kehidupan kami bergereja, iman kami akan terus dikuatkan dan dipelihara oleh Tuhan. Allah kami yang penuh kasih, bimbinglah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di saat kami bekerja, di saat kami bermasyarakat, dan bergaul dengan orang-orang di sekitar kami. Tentu ada berbagai macam hambatan dan pergumulan yang kami hadapi. Namun kami yakin Tuhan Allah tidak meninggalkan. Tuhan Allah akan terus memberikan kemampuan kepada kami menjadi saksi-saksi-Mu, menebarkan kasih dan kebaikan kepada semua orang, bahkan semesta alam ini. Terkhusus bangsa dan negara kami Indonesia yang tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin Allah memberikan berkat dan penyertaan, sehingga semua pihak dapat terus
bekerja sama dengan baik memutus mata rantai penularan COVID-19, sehingga pandemi ini dapat segera berlalu dan kehidupan kami dapat berangsur-angsur membaik kembali. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami, semuanya kami haturkan kepada Engkau di dalam perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, beserta anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Karena begitu besar berkat Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, maka marilah kita sebagai ucapan syukur kita aturkan persembahan kepada Tuhan. Untuk melandasi persembahan kita, akan firman yang akan melandasi persembahan kita terambil dari Markus 12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-44. Markus 12 ayat 41 sampai yang ke-44 yang demikian firman Tuhan. Dengan judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengaturkan persembahan dengan diiringi lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 244, bait yang pertama dan yang kedua. Sejenak aku menoleh dan seterusnya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bait yang kedua, bukan karena aku baik, dan seterusnya. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan
akan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Bapa, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami dari hari lepas hari sehingga kami tercukupi kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, semua ini adalah kasih Tuhan yang besar kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami pada saat ini kami mengaturkan persembahan kehadirat-Mu Tuhan. Berkahi ya Bapa persembahan kami yang sedikit sekali dibanding dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, terimalah dan sucikan persembahan kami sehingga layak di hadapan Tuhan dan dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan berikan kejujuran sehingga apa yang kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan hanya turut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, selanjutnya Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, kami selalu bersyukur karena Engkau penuh berkat kepada kami. Selanjutnya Tuhan, marilah Bapak Ibu kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 128 bait yang pertama. Ku berserah kepada Allahku dan seterusnya. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku, ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali menjalani kehidupan, menghayati kehidupan keluarga kita yang senantiasa mendengarkan Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu
bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.